Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Melalui video sebelumnya telah kita berbagi tentang garis koordinasi dan garis komando yang terdapat dalam struktur sebuah organisasi, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing sedikit pengalaman tentang hubungan antar lembaga-lembaga serta organisasi-organisasi mitra yang ada di dalam struktur sebuah organisasi. Oke guys, jangan kemana-mana karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Dan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan sahabat-sahabat yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, diharapkan dukungannya sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari saya selanjutnya. Saran dan komentar diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Hubungan kerja antar lembaga-lembaga serta organisasi-organisasi mitra dan juga organisasi fungsional yang terdapat dalam struktur sebuah organisasi adalah suatu hal penting yang harus diketahui. Hal ini dimaksudkan agar dalam membangun komunikasi serta membangun kerjasama antar lembaga-lembaga serta organisasi-organisasi mitra dan juga organisasi-organisasi fungsional yang terdapat dalam struktur sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik. Dan berikut ini adalah beberapa contoh hubungan kerja antar lembaga-lembaga serta organisasi-organisasi mitra dan juga organisasi-organisasi fungsional yang terdapat pada struktur organisasi yang ada pada kantor kelurahan dan juga kantor pemerintahan desa. Meskipun demikian, hubungan kerja antar lembaga-lembaga dan juga organisasi-organisasi mitra serta organisasi fungsional haruslah sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah dan juga peraturan-peraturan daerah. Sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan di wilayah kelurahan, lurah diharapkan dapat membangun kerjasama dan komunikasi yang baik dengan organisasi-organisasi mitra seperti Babin Kantipmas dan juga Babinsa, serta lurah juga diharapkan dapat membangun kerjasama dengan baik dengan lembaga-lembaga yang ada di kelurahan seperti Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK atau nama lain yang sejenis dengan LMK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK, serta lurah juga diharapkan dapat membangun komunikasi yang baik dengan Lembaga Adat Kelurahan atau LAK atau nama-nama lain yang sejenis dengan LAK. Selain itu, lurah juga diharapkan dapat membangun kerjasama dengan organisasi-organisasi fungsional yang ada di wilayah kelurahan. Seperti yang terlihat pada gambar sebagai salah satu contoh dari struktur organisasi kelurahan, terdapat hubungan kerja antara lurah dengan organisasi-organisasi mitra seperti Babinsa dan juga Babin Kantipmas, serta lewat struktur organisasi kelurahan dapat juga kita melihat tentang hubungan kerja antar lembaga-lembaga masyarakat yang ada di wilayah kelurahan seperti Lembaga Musyawarah Kelurahan atau KLMK dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau KLPMK dan juga Lembaga Adat Kelurahan atau KLAK, serta juga memperlihatkan tentang hubungan kerja antara lurah dengan organisasi-organisasi fungsional yang ada di wilayah kelurahan. Adapun hubungan kerja antar lurah dengan lembaga-lembaga yang ada di wilayah kelurahan seperti Lembaga Musyawarah Kelurahan atau KLMK dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau KLPMK dan juga Lembaga Adat Kelurahan atau KLAK adalah sebagai berikut. Hubungan kerja antar lurah dan Lembaga Musyawarah Kelurahan atau KLMK adalah kemitraan yang bersifat koordinasi fungsional horizontal, di mana LMK adalah merupakan lembaga musyawarah yang ada di kelurahan sebagai mitra kerja lurah yang berfungsi untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan pemerintah dan juga berfungsi untuk menampung menyalurkan aspirasi masyarakat di wilayah kelurahan serta bersama-sama dengan lurah untuk merancang dan mengesahkan rencana pembangunan di wilayah kelurahan.
hubungan kerja antar lurah dan lembaga pemberdayaan masyarakat adalah kemitraan yang bersifat koordinasi fungsional horizontal, di mana LPMK atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah merupakan lembaga yang ada di wilayah kelurahan yang merupakan mitra kerja lurah yang berfungsi meningkatkan dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat seperti pemberdayaan organisasi perempuan atau PKK, pemberdayaan organisasi pemuda seperti Karang Taruna Kelurahan, dan juga pemberdayaan RT dan RW, serta pemberdayaan kelompok tani dan pemberdayaan organisasi-organisasi masyarakat yang lainnya. Sedangkan hubungan kerja antar lurah dan lembaga adat kelurahan juga merupakan kemitraan bersifat koordinasi fungsional horizontal, di mana lembaga adat kelurahan adalah merupakan lembaga yang ada di wilayah kelurahan yang merupakan mitra kerja lurah yang berfungsi untuk membina dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di wilayah kelurahan. Dan juga hubungan kerja antar lurah dengan organisasi-organisasi mitra yang ada di wilayah kelurahan seperti Babin Kantipmas dan juga Babinsa, di mana hubungan kerja antar lurah dan Babin Kantipmas adalah kemitraan yang bersifat koordinasi fungsional horizontal, adalah merupakan mitra kerja lurah untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah kelurahan. Demikian juga hubungan kerja antar lurah dengan Babinsa, di mana hubungan kerja antar lurah dengan Babinsa juga merupakan kemitraan yang bersifat koordinasi fungsional horizontal, di mana fungsi dari Babinsa dalam wilayah kelurahan adalah merupakan mitra kerja lurah untuk meningkatkan dan mengembangkan semangat dan kesatuan negara Republik Indonesia di wilayah kelurahan, serta mendeteksi dan memulihkan bencana-bencana sosial atau kondisi-kondisi sosial dan juga bencana-bencana alam yang ada di wilayah kelurahan. Sedangkan hubungan kerja antar lurah dengan organisasi-organisasi fungsional juga merupakan kemitraan yang bersifat koordinasi fungsional diagonal, di mana organisasi-organisasi fungsional yang ada di kelurahan adalah organisasi-organisasi yang berasal dari jabatan fungsional seperti penyuluh lapangan pertanian, penyuluh agama, penyuluh keluarga berencana, dan juga petugas-petugas dari statistik, sehingga dapat kita melihat bahwa hubungan kerja antar lurah dan organisasi-organisasi mitra sesuai dengan struktur organisasi kelurahan adalah kemitraan yang bersifat koordinasi fungsional horizontal, sedangkan hubungan kerja antar lurah dengan lembaga-lembaga yang ada di wilayah kelurahan seperti Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK, dan juga Lembaga Adat Kelurahan atau LAK juga merupakan kemitraan yang bersifat koordinasi fungsional horizontal, sedangkan hubungan kerja antar lurah dan organisasi-organisasi fungsional yang ada di wilayah kelurahan seperti penyuluh KB, penyuluh lapangan pertanian, dan penyuluh agama serta petugas-petugas dari statistik adalah merupakan kemitraan yang bersifat koordinasi fungsional diagonal. Selain itu, lewat struktur organisasi kelurahan, kita dapat melihat hubungan kerja sesuai dengan garis komando, mulai dari lurah, sekretaris lurah, kepala seksi seperti kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekonomi pembangunan, kepala seksi pemberdayaan masyarakat, dan sampai dengan kepala lingkungan, mana hubungan kerja sesuai dengan garis komando disebut hubungan kerja vertikal. Dan perlu kita ketahui bahwa struktur organisasi kelurahan ini adalah merupakan salah satu contoh untuk memahami dan mengetahui tentang hubungan kerja antar lurah dengan organisasi-organisasi mitra seperti Babinsa dan juga Babin Kantipmas, hubungan kerja antar lembaga-lembaga yang ada di wilayah kelurahan seperti Lembaga Musyawarah Kelurahan atau LMK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK, dan juga Lembaga Adat Kelurahan atau LAK, serta untuk memahami tentang hubungan kerja antar lurah dengan organisasi-organisasi fungsional, dan juga sebagai contoh untuk memahami hubungan kerja dalam satu garis komando dalam struktur organisasi kelurahan. Meskipun demikian, hubungan kerja antar lembaga-lembaga dan juga organisasi-organisasi mitra serta organisasi fungsional haruslah sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah dan juga peraturan-peraturan daerah. Semoga bermanfaat, dan kesempatan berikutnya kita akan sharing sedikit pengalaman tentang mengenal dan memahami hubungan kerja sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan desa
dan juga struktur organisasi pemerintahan kecamatan. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.